Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 15 Oktober 2023 saya akan menyampaikan satu tema yang sebetulnya ini sudah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu, tetapi ini saya perjelas lagi. Temanya adalah apabila Perang Dunia Ketiga pecah, maka pemeteraian terhadap bangsa Israel itu sudah sangat dekat dan di depan mata. Jadi apabila Perang Dunia yang ketiga itu pecah, dan syarat dari Perang Dunia itu Alkitab mengatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7-8, itu korbannya adalah 1/4 penduduk bumi. Nah, kalau sekarang ada perang, kemudian korbannya belum sampai 1/4 penduduk bumi, itu belum bisa dikatakan perang yang ditulis dalam Alkitab dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-7 dan ke-8. Dan perang besar yang memakan korban 1/4 penduduk bumi itu merupakan tanda bahwa pemeteraian Israel, pertobatan massal Israel itu sudah dekat, sudah di depan mata. Bahkan kalau perang yang memakan 1/4 penduduk bumi mati menjadi korban itu terjadi, itu juga sudah merupakan tanda dekatnya masa antikris. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi menjelang akhir zaman Israel itu harus bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam suatu peristiwa rohani besar yang disebut sebagai kegerakan kuda putih. Jadi di akhir zaman Israel itu harus bertobat. Bertobat dari apa, saudaraku? Dari ketidakpercayaannya kepada Tuhan Yesus dan harus menerima, percaya kepada Tuhan Yesus. Karena saat ini sebagian besar dari bangsa Israel itu belum menerima Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada 8 juta orang di sana, maka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu baru sekitar 70.000, dan itu merupakan persentase yang sangat kecil. Nah, ketika menjelang akhir zaman itu terjadi, nanti akan ada pertobatan massal untuk seluruh bangsa Israel, dan itu terjadinya adalah sesaat setelah pecah Perang Dunia yang ketiga. Dan Perang Dunia yang ketiga sesuai yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8 itu cirinya adalah korbannya 1/4 penduduk bumi. Jadi kalau sekarang ada perang kemudian korbannya belum ada 1/4 penduduk bumi, itu belum merupakan penggenapan dari Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7 sampai yang ke-8. Mungkin baru pemanasan saja. Saudara, pemeteraian Israel itu bukan cerita yang indah. Kalau 3 bulan yang lalu saya sudah mencanangkan tentang genderang kegerakan kuda putih yang harus kita tabuh, harus kita canangkan. Saudaraku, mungkin saudara mendengar cerita itu sebagai cerita yang indah, tetapi ketika betulan itu dikerjakan, maka pemeteraian Israel itu bukan cerita indah, tetapi cerita yang pilu, karena bukan di tengah-tengah suasana dunia yang santai-santai. Jadi nanti pertobatan massal bangsa Israel, pemeteraian Israel yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1-4 itu bukan di tengah-tengah suasana dunia yang santai-santai, yang nyaman-nyaman, yang indah-indah, bukan, saudaraku, tetapi justru berulang-ulang saya sampaikan pertobatan Israel secara massal, hasil dari kegerakan kuda putih itu nanti akan terjadi di tengah-tengah suasana dunia yang tidak baik-baik saja, di tengah-tengah suasana dunia yang semakin panas dan semakin tidak menentu. Sekali lagi, kalau sekarang ini ada perang, saudaraku,
Kalau itu belum menimbulkan korban 1/4 penduduk bumi, saudaraku, itu belum merupakan kegenapan dari Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dan 8. Tetapi nanti kalau kita lihat ini menjurus ke sana, saudaraku, maka saudara harus waspada. Berarti pemeterian bangsa Israel sudah di depan mata. Bahkan masa antikris itu sudah bisa dihitung dengan hitungan tahun dan bulan. Saudaraku, kalau betul-betul perang yang memakan 1/4 penduduk bumi sebagai korban itu terjadi, maka itu saudaraku sudah menandai pertobatan Israel secara nasional itu sudah di depan mata, dan itu juga menjadi satu tanda bahwa masa antikris itu tidak akan lama lagi terjadi. Saudaraku, jadi beberapa bulan yang lalu ini saya sudah menyatakan kita mulai menabuh genderang ke gerakan kuda putih, saudaraku, dan saya bahkan punya rencana bahwa di tahun depan itu bulan November itu akan pemetaan kegerakan kuda putih, saudaraku. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dari alam malaikat ini malah sudah bergerak, saudaraku. Siapa sangka kalau di bulan Oktober 2023 ini Israel kemudian perang, saudaraku. Bahkan 2 atau 3 bulan lalu ketika saya khotbah tentang mencanangkan tentang genderang kegerakan kuda putih, ini mungkin Perdana Menteri Israel sendiri belum tahu kalau bulan Oktober ini akan terjadi perang besar di Gaza, Israel itu, saudaraku. Tetapi yang perlu saudara ingat bahwa bila perang ini tidak memenuhi syarat 1/4 penduduk bumi mati, maka perang ini pun belum bisa menjadi penggenap dari Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8. Kemudian apa saja rangkaian peristiwa ketika genderang kegerakan kuda putih ini mulai ditabuh dan dicanangkan? Ini memang akan ada rangkaian-rangkaian peristiwa. Jadi setelah kegerakan kuda putih itu mulai dicanangkan, genderang kegerakan kuda putih itu mulai ditabuh, saudaraku, kita mulai mengabarkan tentang kegerakan menjangkau bangsa Israel, supaya bangsa-bangsa di bumi yang percaya Tuhan Yesus dari seluruh penjuru bumi itu memiliki hati yang terbeban untuk menjangkau bangsa Israel. Kita mulai menyuarakan itu, menabuh genderang kegerakan kuda putih, menabuh genderang untuk menginjili Israel yang sampai saat ini masih keras kepala untuk menerima Injil. Saudaraku, oleh karena itu hal-hal semacam ini diizinkan Tuhan terjadi atas Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian apa saja rangkaian peristiwa ketika genderang kegerakan kuda putih itu mulai dicanangkan atau ditabuh, saudaraku? Ini yang pertama, Alkitab mencatat rangkaian peristiwa untuk mempertobatkan Israel setelah genderang kegerakan kuda putih itu dicanangkan, maka selanjutnya akan ada hilangnya damai sejahtera di atas muka bumi ini. Ini ditulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ketiga sampai ke-4. Ketika kuda merah itu diluncurkan, ketika meluncur kuda merah dan penunggangnya, saudara, kemudian rangkaian selanjutnya dari kegerakan kuda putih, dari penjangkauan bangsa Israel, itu akan terjadi resesi dunia yang sangat parah, yang dibahasakan oleh Alkitab itu sebagai kelaparan. Ini Wahyu pasal yang ke-6 ayat 5 sampai yang ke-6. Nah, kemudian yang menjadi tanda begitu jelas untuk dibaca ini adalah terjadinya perang dunia. Kalau saya katakan ini perang dunia yang ketiga, karena korbannya nanti 1/4 penduduk bumi. Ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8. Jadi penjangkauan bangsa Israel ini untuk mempertobatkan bangsa Israel yang sampai saat ini tidak menerima Tuhan Yesus Kristus, di mana hanya prosentase kecil saja yang saat ini menerima,
Saudaraku, maka untuk terjadi pertobatan massal untuk bangsa Israel itu perlu dibuka meterai-meterai. 7 meterai yang tersegel di dalam kitab Wahyu pasal 5 itu harus dibuka, dan itu menunjuk kepada mata hati bangsa Israel yang termeterai. Dan ketika meterai-meterai itu dibuka, saudaraku, terjadilah himpitan-himpitan kepada bangsa Israel. Himpitan-himpitan itu bukan bermaksud Tuhan itu nggak sayang kepada Israel. Tuhan sangat sayang. Tetapi untuk mempertobatkan Israel itu memang perlu himpitan-himpitan yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Dengan meluncurnya kuda putih, kemudian kuda merah yang mengambil damai sejahtera, kemudian terjadinya kelaparan atau resesi dunia yang parah, kemudian terjadi perang dunia yang ketiga yang memakan korban 1/4 penduduk bumi. Baru setelah itu ada rangkaian meterai selanjutnya. Kemudian nanti selanjutnya di Wahyu pasal yang ke-7 baru terjadilah pertobatan nasional bangsa Israel. Pemeteraian terhadap bangsa Israel itu terjadi di tengah-tengah dunia yang tidak baik-baik saja. Dunia yang hilang damai sejahteranya, dunia yang mulai dilanda, bukan mulai lagi, yang dilanda resesi parah, dunia yang sedang diterpa oleh goncangnya perang dunia yang memakan korban 1/4 penduduk bumi. Kita akan membaca di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 8. Ini rangkaian yang terjadi setelah genderang kegerakan kuda putih itu dicanangkan. Setelah genderang kuda putih itu ditabuh, maka rangkaian yang akan terjadi, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi itu bukan peristiwa-peristiwa indah, saudaraku, tetapi satu peristiwa-peristiwa yang pilu. Saudara, kalau tahun-tahun lalu mungkin saya berkhotbah tentang kitab Wahyu, mendengar tentang kegerakan kuda putih, kuda merah ini, saudaraku, rasanya indah. Tetapi ketika itu dikerjakan oleh Tuhan, ya seperti ini. Terjadi peperangan, berbagai macam hal yang menghimpit. Sudah, kita akan baca Wahyu pasal 6 ayat 1 dan selanjutnya sampai ayat 8 nanti. Keenam meterai pertama dibuka. Iya. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi burung, mari. Terus? Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Amin. Ini kuda putih. Ketika kegerakan kuda putih itu ketika Jaitun liar, gereja asal non-Israel itu dipakai oleh Tuhan dari seluruh penjuru bumi untuk menyadarkan Israel, mempertobatkan Israel. Itu kegerakan kuda putih. Dan ketika genderang kegerakan kuda putih ini dicanangkan, saudaraku, maka efek selanjutnya itu, saudaraku, pada ayat yang ketiga dan keempat. Kalau kuda putih itu, saudaraku, siapa yang menyuruh? Ini berulang-ulang teori dari yang dulu katakan kuda putih itu, malah ada yang mengatakan ini antikris. Bukan, saudaraku. Nanti saya tunjukkan dengan jelas bahwa kegerakan kuda putih ini merupakan kegerakannya Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang sudah menghadap kepada Tuhan seluruh penjuru bumi dulu, baru kemudian diutus untuk melakukan kegerakan ini. Jadi kegerakan kuda putih ini siapa yang menyuruh? Supaya saudara jelas dan tidak lupa, yang menyuruh itu makhluk pertama dari bait suci Allah. Itu penampilan Tuhan Yesus sebagai Raja. Injilnya Injil Matius. Saudaraku, kemudian di dalam Wahyu pasal 4 ayat 7 ini adalah makhluk yang bermuka seperti singa. Nah, ini yang menyuruh kegerakan kuda putih, genderang supaya bangsa-bangsa non-Israel yang sudah percaya Tuhan Yesus atau Jaitun liar itu memiliki beban untuk menjangkau bangsa Israel, untuk menginjili bangsa Israel. Kemudian akibat dari genderang kegerakan kuda putih ini, akibat kegerakan kuda putih ini, selanjutnya
tidak cukup di situ. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dibacakan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar lagu yang kedua berkata, "Mari!" Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Amin. Saudaraku, jadi ini efek yang pertama dari kegerakan kuda putih itu ternyata menimbulkan dampak hilangnya damai sejahtera dari atas bumi, sehingga manusia saling membunuh. Saudara, siapa yang memerintah kegerakan kuda merah? Meluncurnya kuda merah dan penunggangnya ini adalah makhluk yang kedua dari bait suci. Itu penampilan Tuhan Yesus sebagai hamba, atau kalau di dalam kitab Injil itu ditampilkan oleh Injil Markus. Kalau di dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-7 itu merupakan makhluk yang bermuka seperti lembu. Ya, saudaraku, bisa saudara baca di Wahyu pasal 4 ayat yang ke-7 itu nantinya. Kemudian saudaraku, kuda merah itu memiliki kuasa, penunggang kuda merah itu memiliki kuasa untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi, sehingga orang-orang itu saling bunuh, dan kepadanya diberikan sebilah pedang yang besar. Nah, saudaraku, kalau ternyata nanti ada perang, dan perang itu belum mencapai standar 1/4 penduduk bumi mati, itu belum penggenapan kitab Wahyu pasal 6 ayat yang ke-7 dan ke-8. Baru penggenapan Wahyu pasal 6 ayat yang ke-3 dan ke-4. Itu hilang damai sejahtera, saling bunuh, kemudian dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Saudaraku, dan ini pelaksananya juga hamba Tuhan. Bukan melalui kekuatan militernya, hamba Tuhan itu cukup ngomong, saudaraku, bernubuat. Tapi bernubuat benar, saudaraku. Ini hamba Tuhan. Kemudian setelah kuda merah, kemudian akan meluncur kuda hitam. Ayat yang ke-5 dan ke-6 dibacakan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar yang ketiga berkata, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Terus? Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Amin. Jadi kemudian setelah ada reaksi dari akibat kegerakan kuda putih itu, kemudian damai sejahtera hilang, kemudian akan ada resesi yang sangat parah, saudaraku, yang akan melanda bumi, yang nanti akan mengakibatkan harga-harga itu melonjak demikian tinggi, harga pangan, ya, menjadi masa yang sangat sulit, disebut sebagai masa kelaparan. Saudara, siapa yang menyuruh meluncurnya kuda hitam dan penunggangnya ini? Ini adalah makhluk ketiga dari dalam bait suci Allah. Ini penampilan Tuhan Yesus sebagai anak manusia, ditampilkan oleh Injil Lukas. Kemudian di dalam Wahyu pasal 4 ayat 7 ini digambarkan sebagai makhluk yang memiliki muka seperti muka manusia. Saudaraku, ini yang memerintahkan meluncurnya kuda hitam. Saudaraku, yang kemarin sudah saya terangkan, kuda merah itu dari mana, kuda hitam dari mana, kemudian kuda kelabu dari mana. Saudara yang sudah menyimak pemberitaan dari kegerakan kitab Wahyu tentunya saudara mengerti. Jadi kegerakan kuda putih itu selanjutnya akan menimbulkan efek hilangnya damai sejahtera, kemudian timbulnya masa resesi besar bagi dunia, di mana nanti segala macam bahan pangan akan menjadi mahal. Saudaraku, ini semua yang memerintah itu Tuhan dari dalam bait sucinya. Saudaraku,
Ini efek dari ditabuhnya genderang kegerakan kuda putih. Selanjutnya saudaraku, nanti puncaknya sesaat sebelum terjadi pemeteraian itu akan terjadi perang besar, saudaraku. Kita akan membaca kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Terus? Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, terus? Dan dengan kelaparan dan sampan, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Amin. Ini kuda kelabu atau kuda hijau kuning. Yang memerintah siapa? Ini penampilan Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang ditampilkan di dalam Injil Yohanes. Kemudian di dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-7, ini adalah makhluk yang seperti burung nasar yang sedang terbang. Saudaraku, ini yang memerintah terjadinya meluncurnya kuda kelabu yang mengakibatkan perang dunia yang memakan korban seperempat penduduk bumi. Nah, kalau ini terjadi, saudaraku, pertobatan massal bangsa Israel itu sudah di depan mata, sudah sangat dekat. Bahkan masa antikris pun itu sudah lumayan dekat, sudah dalam hitungan bulan, bisa juga hitungan tahun, tapi lebih tepatnya hitungan bulan. Saudaraku, jadi penunggang-penunggang kuda itu saya nyatakan, saya sampaikan kepada saudara, itu adalah utusan-utusan Tuhan yang diutus untuk sebuah misi, yaitu pemeteraian Israel. Jadi baik kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu, yang masing-masing itu akan menimbulkan dampak yang beda-beda. Saudaraku, itu bertujuan untuk pemeteraian Israel, dan pemeteraian Israel itu bukan di tengah-tengah suasana yang enak dan nyaman. Kemarin ada yang nyinyir, wah besok ini kegerakan kuda putihnya diundur, nggak jadi lagi ya. Oh, tetap jadi, saudaraku. Kalau Tuhan itu menyatakan segala sesuatu, kegerakan kuda putih, saudaraku, karena di sana ada perang, saudaraku, Tuhan punya banyak cara untuk pertobatan massal bangsa Israel itu. Saudara, jadi kita harus belajar memahami cara kerja Tuhan lewat hikmat dan makrifat, lewat pekerjaan Tuhan yang kelihatan oleh manusia ataupun yang tidak kelihatan oleh manusia. Siapa sangka, saudaraku, bulan Oktober ini akan ada perang besar. Perdana Menteri Israel pun ketika 2 bulan yang lalu saya sampaikan tentang genderang kegerakan kuda putih, dia nggak ngerti kalau bulan Oktober ini akan ada perang di sana, saudaraku. Tetapi karena namanya roh nubuat, ya akhirnya seperti itu terjadi, saudaraku. Jadi penunggang-penunggang kuda itu adalah utusan-utusan Tuhan yang diutus untuk sebuah misi, yaitu pemeteraian Israel. Kegerakan kuda putih itu merupakan usaha Tuhan untuk kembali menyayangi Israel, menyayangi Yerusalem dan Sion. Jadi baik kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu, sekalipun dampaknya itu menghimpit Israel, sampai Israel kena perang seperti ini, sampai bahkan nanti akibat perang itu otomatis kelaparan terjadi, saudaraku. Deretan apa yang tadi ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6 tadi akan terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kegerakan kuda putih ini merupakan usaha Tuhan untuk kembali menyayangi Israel, kembali menyayangi Sion yang sejak sekitar 2000 tahun yang lalu itu menolak Mesias yang dijanjikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk memenangkan bangsa Israel, karena bangsa Israel itu memang cerdas, pintar, kaya, maka perlu dihimpit. Sebab kalau tidak dihimpit, bangsa Israel itu sulit
untuk percaya, sulit untuk menerima bahwa Tuhan Yesus itu Mesias yang dijanjikan. Tetapi nanti kalau dibuktikan dengan kekuatan kuasa seperti yang dahulu diterima oleh Musa, maka bangsa Israel itu akan kembali teringat masa lalunya, saudaraku, dan kemudian akan menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias. Kalau dahulu, masa lalu yang selalu teringat itu ketika Musa membelah laut Teberau, saudaraku, atau juga 10 tulah di Mesir itu teringat. Nah, ketika nanti mujizat-mujizat seperti itu terjadi, saudaraku, Israel nanti akan teringat, kemudian terkenang, kemudian akan menerima bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat yang selama ini dijanjikan tetapi telah ditolak oleh bangsa Israel. Saudaraku, kalau dahulu ya saudaraku, ini ada 10 tulah di Mesir ya saudaraku. Saya memberitahu saudara bagaimana mensikapi bencana-bencana akhir zaman. Saudara, ketika 10 tulah di Mesir itu terjadi, itu bangsa Israel itu nggak ada yang berdoa menolak tulah. Ya, misalkan tulah pertama, Tuhan hentikan tulah ini, nggak ada, saudaraku. Nah, saudara, di dalam kitab Wahyu saudara diajari, di dalam Wahyu pasal 15 itu kalau saudara melihat bencana, itu karena Tuhan sedang melaksanakan keadilannya. Maka saudara tidak usah berkomentar, tutup mulut saja. Tuhan sedang berperkara dengan orang yang disayanginya, saudaraku. Bukan kita itu nggak sayang Israel ya saudaraku, tetapi kalau kita ikut-ikutan, saudaraku, kadang kita kurang tepat. Hentikan tulah, saudaraku, padahal itu terjadi untuk supaya bangsa Israel itu bertobat. Itu direka oleh Tuhan, merupakan satu skenario Tuhan untuk mempertobatkan Israel di akhir zaman, untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka di dalam kitab Wahyu pasal 15, ketika melihat bencana di akhir zaman, maka umat-umat Tuhan, ketika mereka melihat tokoh-tokoh itu diberi kuasa untuk membawa 7 cawan murka Allah, di Wahyu pasal 15, itu mereka berserunya bukan menolak tulah, tetapi mereka berkata, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala raja yang maha kuasa. Wahyu pasal 15, saudara silakan baca. Kalau saudara melihat bencana di akhir zaman, hendaknya saudara seperti itu. Jangan kaget. Siapa tahu tulah itu justru diluncurkan oleh temanmu, oleh hamba Tuhan, oleh sahabatmu, yang memang ditunjuk oleh Tuhan seperti Musa untuk meluncurkan 10 tulah. Jadi supaya tidak doa itu menjadi crash, saudaraku, maka di akhir zaman Tuhan itu menyarankan di dalam Wahyu pasal yang ke-15 itu mengajarkan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Jadi apa yang dikerjakan Tuhan itu adil dan benar, sudah, saudaraku. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan melalui Musa, itu sudah benar, adil dan benar jalan Tuhan itu. Jadi saya menyarankan kepada saudara, ketika Tuhan sedang berperkara dengan orang yang disayanginya, itu kita nggak usah apa yang namanya sok hebat lah, saudaraku. Misalkan ya, saya itu sedang berperkara, sedang mengajari anak saya, ada orang lain, saudaraku, ikut-ikut nimbrung. Saya tidak suka, saudaraku. Demikian pula ketika Tuhan itu sedang berperkara pada bangsa Israel, saudaraku, kemudian ada orang lain ikut nimbrung, Tuhan nggak suka, saudara. Jadi saya akan menggarisbawahi lagi, kegerakan kuda putih itu merupakan usaha Tuhan untuk mengasihi Yerusalem dan Sion. Kita akan membaca ini nubuatannya di dalam kitab Nabi Zakaria, kitab Nabi Zakaria pasal 1 ayat 7 sampai 17. Dibacakan Zakaria. Pertama, para penunggang kuda. Iya, para penunggang kuda. Terus Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Sybat,
pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido bunyinya. Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan, tampak seorang yang menunggang kuda merah, yang sedang berdiri di antara pohon-pohon murah yang di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih. Terus Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Terus Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murah itu mulai berbicara, katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. amin, sampai di sini dulu. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai berbicara, katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajah bumi. Jadi kuda-kuda tadi, ada kuda merah, kuda putih, kuda hitam. Saudaraku, di sini ditulis merah jambu ya, karena gambarannya masih samar. Kemudian diteruskan, Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murah itu, katanya, kami telah menjelajahi bumi, dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. terus Berbicaralah malaikat Tuhan itu, katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi Engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 77 tahun lamanya Engkau murkai itu? amin, sampai di sini dulu. Jadi di sini ada pertanyaan, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi Engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda? Saudara melihat nasib Israel selama ini seperti anak gitu, bahasa Jawanya itu ketulo-tulo. Saudaraku, berapa lama lagi Engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya Kau murkai itu? Ini nubuatan ya. Padahal ini menunjuk ketika Tuhan Yesus itu ditolak oleh bangsa Israel, kemudian kasih karunia Tuhan itu beralih kepada bangsa non-Israel. Jadi bangsa Israel itu ketulo-tulo, saudaraku, karena kasihnya Tuhan itu diberikan kepada jaitun liar, kepada kita. Kemudian lanjutkan. Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar usahaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku mereka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Amin. Jadi ini ketika Tuhan itu kembali nanti menyayangi Yerusalem dengan usahanya yang besar. Usahanya yang besar itu apa? Tangan kanan Tuhan yang membawa ketujuh bintang, yang menyuruh meluncur kuda putih, kuda merah, kuda hitam, dan kuda kelabu tadi. Saudaraku, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit. Nah, Tuhan murka sedikit pada bangsa Israel, kita melu-melu, saudaraku, kita ikut-ikutan memburuk-burukkan Israel. Ya saudaraku, Tuhan tidak senang. Tuhan sedang berperkara dengan umat yang dikasihinya, orang lain ikut menjelek-jelekkan umat yang dikasihinya. Misalkan saya sedang berperkara, ada masalah dengan anak saya, orang lain ikut menjelek-jelekkan anak saya nggak suka. Itu urusan saya dan anak saya, saudaraku. Seperti itu. Jadi ketika terjadi tulah-tulah akhir zaman yang dimulai dengan ketujuh meterai meluncurnya kuda putih, merah, hitam, dan kelabu, saudaraku, kalau melihat bencana, saudara hendaknya bersikap benar. Jangan sok hebat kemudian menolak. Tuhan, tolak ini meterai pertama, ya tidak bisa, saudaraku. Tolak meterai kedua karena menimbulkan hilangnya damai sejahtera, ya tidak bisa. Itu merupakan sesuatu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan melalui hamba-hambanya. Saudaraku, jadi sangat besar usaha Tuhan itu terhadap
Sion, terhadap Yerusalem. Terus ayat 16, Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan dijadikan pula di sana, demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan tali pengukur akan diletakkan lagi di atas Yerusalem. terus Serukanlah ini selanjutnya, beginilah firman Tuhan semesta alam, kota-kotamu akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. amin. Jadi Tuhan itu di akhir zaman akan kembali menyayangi Israel, kembali menyayangi Sion di dalam kegerakan besar yang namanya kegerakan Kuda Putih, di mana di belakang kegerakan Kuda Putih itu kemudian akan menimbulkan dampak atau efek, saudaraku, hilangnya damai sejahtera, kemudian timbulnya kelaparan besar, kemudian timbulnya perang yang mengakibatkan 1/4 penduduk bumi mati. Saudaraku, itu usaha keras Tuhan untuk kembali menyayangi Sion, karena sampai saat ini bahkan, saudaraku, bangsa Israel sebagian besar belum menerima Tuhan Yesus. Kita akan mempelajari lagi tentang kuda-kuda tadi, itu siapa, supaya saudara itu dong jelas mengerti gitu. Zakaria pasal 6 ayat 1 sampai 5. Zakaria pasal 6 ayat 1 sampai 5. Penglihatan ke-8, 4 kereta. Ya. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tempatan. Terus Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam, kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. ayat 4. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? 5, perhatikan baik-baik. Berbicaralah malaikat itu kepadaku, semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin, sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Amin. Jadi tokoh-tokoh yang dipakai oleh Tuhan sebagai pelaksana dari kegerakan kuda putih, kuda merah, kuda hitam maupun kuda kelabu, itu adalah orang-orang yang saudaraku, dikatakan diperintah sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh penjuru bumi. Jadi mereka utusan-utusan Tuhan yang diutus untuk melaksanakan kehendak Tuhan di akhir zaman, mencurahkan 7 meterai, meniup 7 sangkakala, dan kemudian mencurahkan 7 bokor murka Allah. Kemudian pemulihan Sion itu artinya juga menunjuk pada pertobatan Israel di akhir zaman untuk menerima Tuhan Yesus. Kita akan baca Yesaya 49. Ini ketika para tokoh itu dipanggil. Yesaya 49 ayat 8 sampai 13. Sion dipulihkan. Beginilah firman Tuhan. Iya. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah wisata yang sudah sepi. Terus Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Perhatikan, Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah sini. 13. Bersorak-sorai, hai langit, bersorak-sorailah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Amin. Jadi ketika Tuhan memulihkan Sion ini, akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Saudaraku, guncangan-guncangan atas dunia ini yang terjadi di tengah-tengah kegerakan kuda putih. Saudaraku, itu memang akan terjadi hilangnya damai sejahtera, resesi yang sangat parah, kemudian terjadi perang yang begitu dahsyat. Saudaraku, ketika Tuhan memanggil orang-orang untuk membangun, untuk mempertobatkan Israel,
Ada yang datang dari jauh, datang dari utara, datang dari barat, dan ada datang dari tanah sini. Saudaraku, ketika para tokoh ini nanti bekerja, saudaraku, ya bekerjanya para tokoh itu dengan nubuat, saudaraku. Kalau presiden ya mereka memerintahkan dengan pasukan perang, tetapi kalau hamba Tuhan bekerjanya dengan bernubuat, pasukannya malaikat. Saudaraku, kemudian di dalam kitab Perjanjian Baru, kegerakan kuda putih ini adalah ketika kita atau bangsa Zaitun liar ini dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau Israel atau menginjil Israel dan memeteraikannya. Kita akan baca Roma, ini kegerakan kuda putih, itu ketika kita bangsa Zaitun liar dipakai oleh Tuhan untuk menginjili Israel dan memeteraikannya. Nah, di tengah-tengah suasana yang tidak baik tadi. Roma 11, 25 sampai 31. Penyelamatan Israel. Ya. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Terus dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Amin. Jadi ini saya akan sampaikan lagi, sebagian dari Israel itu telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi untuk masuk di dalam bilangan tubuh Kristus, untuk masuk di dalam kerajaan surga itu ada bilangannya. Sampai nanti bilangannya dari bangsa non-Israel itu genap, maka Tuhan akan kembali menyayangi Israel, seperti di dalam kitab Nabi Yesaya tadi, seperti yang ditulis dalam kitab Nabi Zakaria tadi juga, bahwa Tuhan itu akan kembali menyayangi Sion pada waktunya. Saudaraku, terus, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Amin. Jadi kegerakan kuda putih itu adalah ketika kita menggunakan kemurahan yang sudah kita peroleh. Yaitu apa? Itu kekuatan Injil. Supaya lewat kemurahan yang kita peroleh, kekuatan Injil itu, saudaraku, kita menjangkau mereka, bangsa Israel, dalam kegerakan besar di akhir zaman yang namanya kegerakan kuda putih. Nah, di tengah-tengah suasana yang tidak enak tadi, saudaraku, itu masih ada meterai yang kelima, meterai yang keenam, belum kita baca ya, saudaraku. Sekarang kita akan melihat suasana pemeteraian bangsa Israel. Itu hasilnya seperti ini. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai yang keempat. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai keempat. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Terus kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Ya, sampai di sini dulu. Saudara ingat tadi, kuda tadi juga ada 4, putih, merah, hitam, kemudian kelabu. Kemudian ini malaikat yang berkiprah di dalam pemeteraian Israel itu tercatat juga ada 4 malaikat ya, yang berkuasa menahan keempat angin bumi. 4 malaikat itu siapa, saudaraku? Itu hamba-hamba Tuhan yang memang dipakai, yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang, dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 disebut 7 malaikat sidang, dan seterusnya sudah saya jelaskan seperti pokok bahasan yang lalu ya. Terus, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit.
Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, katanya, Terus, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. ya amin. Jadi ini sebelum Israel itu dimeteraikan, janganlah bumi ini dihabisi begitu. Kurang lebih bahasanya seperti itu, saudaraku. Ayat yang keempat. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Amin. Jadi secara hurufiah yang dimeteraikan itu 144.000 ya. Secara hurufiah, tetapi ini mengandung makna rohani. 144.000 itu apa? Orang-orang yang menghargai Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, orang yang menjunjung tinggi Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, nah ini kalau diartikan secara hurufiah saja, jumlah orang Israel yang menerima Tuhan Yesus itu belum sampai kepada kuota ini, masih sekitar 70.000 ya. Kalau secara hurufiah saja masih ada sekitar 70.000 lebih sekian begitu. Jadi saudaraku, kiranya saudara menjadi paham bahwa goncangan-goncangan yang terjadi, peperangan yang terjadi, itu bukan berarti kemudian kegerakan Kuda Putih ditunda dan lain sebagainya. Tidak, saudaraku, jalan terus. Bahkan ini merupakan reaksi dari alam malaikat, saudaraku, di mana begitu genderang kegerakan Kuda Putih kita canangkan, saudaraku, ada reaksi dari alam malaikat, dari langit bumi, dari manusia-manusia, saudaraku. Saudara yang berada di dalam kegerakan kitab Wahyu, saudara jangan takut, karena saudara diberi janji oleh Tuhan bahwa umur panjang, kemudian kekayaan dan kehormatan itu akan saudara miliki. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-1 ayat 16 sampai 18 itu dituliskan, kalau saudara, ini saya terjemahkan dalam bahasa saya ya, kalau saudara itu taat kepada apa yang ada di tangan kanan Tuhan, itu apa? Di Wahyu pasal 1 ayat 16 itu 7 bintang, hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Kalau saudara taat kepada 7 bintang, saudara akan diberi umur panjang. Kalau di dalam Alkitab dikatakan di tangan kanannya itu ada umur panjang, di tangan kirinya kehormatan, kekayaan, kehormatan, kemuliaan. Saudaraku, kalau saudara taat kepada apa yang di tangan kanan Tuhan, saudara akan diberi umur panjang sampai harpaso. Saudara sedang sakit, sekarang bergumul. Sakit itu supaya disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan bisa menyembuhkan orang yang sakit. Kita akan baca kitab Wahyu pasal 1 ayat 16. Apa yang di tangan kanan Tuhan? Kalau saudara taat kepada apa yang di tangan kanan Tuhan ini, saudara akan diberi umur panjang, bahkan sampai kepada harpaso nanti, sampai kepada pengangkatan. Wahyu pasal 1 ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar 9 pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar bagaikan matahari yang terik. Amin. Di ayat lain itu ada dituliskan bahwa di tangan kanan diberikan umur panjang, kemudian di tangan kiri itu kekayaan dan kehormatan. Nah, kalau saudara taat dengan apa yang ada di tangan kanan Tuhan, itu hamba-hamba Tuhan yang diurapi, saudara, maka saudara akan diberi umur panjang, bahkan sampai kepada hidup yang kekal. Kitab Nabi Daniel pasal 12 ayat 3, kalau saudara memberikan diri dipimpin oleh bintang, saudara itu akan kekal selamanya. Ikut harpaso, bahasa saya, saudaraku, ikut pengangkatan. Kemudian selain itu juga saudara itu akan diberikan kekayaan dan kehormatan. Itu di tangan kiri Tuhan Yesus, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus itu di Wahyu pasal 16, tangan kanannya itu memegang 7 bintang, di tangan kirinya itu memegang, ayo kita akan lihat Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersyukurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati.
Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Iya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, ini Hades dan Thanatos, ya saudaraku, bahasa lainnya seperti itu. Saudara, kekayaan itu memang ada di tangan iblis, sampai pernah suatu ketika Tuhan itu dicobai. Kalau kamu mau menyembah kepadaku, maka seluruh kekayaan di dunia ini akan diberikan. Saudara, nah di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke 18 ini tadi, kunci Hades dan Thanatos itu sudah di tangan kiri Tuhan Yesus, karena tangan kanannya memegang 7 bintang tadi. Nah, tangan kirinya ini sudah memegang segala macam kekayaan di muka bumi ini, saudaraku, yang sejak dahulu dikuasai oleh iblis. Sampai ketika Tuhan dicobai itu, iblis menawarkan kekayaan, tetapi semenjak Tuhan menang, bahkan semenjak ditulis dalam kitab Wahyu ini, Tuhan sudah memegang kunci Hades dan Thanatos. Saudara, ini satu rahasia yang besar. Ini berkaitan juga dengan satu ayat di Perjanjian Lama, bahwa di tangan kanannya ada umur panjang, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Jadi kiranya saudara menjadi paham bagaimana menyikapi apa yang terjadi saat ini. Kalau terjadi perang saat ini, kalau korbannya tidak mencapai 1/4 penduduk bumi, yaitu belum apa yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai dan 8. Tapi nanti kalau korbannya ternyata 1/4 penduduk bumi, ya sudah, saudara siap-siap. Itu sudah pemeterian Israel sudah di depan mata, dan masa antikris saya sudah bisa kasih ancer-ancer kepada saudara. Tetapi mengenai kairos, pelaksanaan dari semua itu, tentunya kita menunggu Tuhan. Makanya saya nggak mau berkata tentang waktu, ya saudara. Tetapi saudara melihat saja, nanti kalau ada tanda ini, ternyata pecah perang dunia yang memakan korban 1/4 penduduk bumi. Nah, itu artinya Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8 digenapi. Pemeterian Israel sudah dekat, saudaraku, dan masa antikris sudah bisa diketahui kurang lebihnya berapa lama lagi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara.